Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS yang barangkali dari ketiga tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini itu ada yang serak di hati kalian dan ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke. Sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari aku Jun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama ya guys. Dan saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini, tampilan outdoor-nya di sini cukup simple dan minimal saja, berwarna biru seperti ini. Dan ini lebih mengarah ke tampilan lock screen One UI guys, ataupun temanya lebih mengarah ke tampilan One UI gitu. Nah, buat kalian suka dengan tema One UI, tema ini cocok buat kalian. Nah, di bagian widgetnya ada keterangan jam, ada keterangan kalender, ada cuacanya juga. Di bagian bawah itu ada shortcut center, maksud saya shortcut aplikasi telepon, ada indikator baterai, dan ada shortcut aplikasi kamera guys. Oke, kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian widget home screen ini masih mirip-mirip seperti yang ada di bagian lock screen, ada keterangan jam, keterangan kalender, dan cuaca. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi, ini icon-iconnya mirip One UI gitu, tapi hanya beberapa saja. Yang lain itu masih menggunakan icon standarnya guys. Berikut untuk di bagian icon baterai dan sinyal, di sini atau di mana di sini ada perubahan seperti ini tampilannya guys, cukup simple dan minimalis saja. Di sini juga ada perubahan untuk di tampilan pusat kontrol. Nah, seperti ini tampilannya, dan untuk di tampilan bar notifikasinya juga masih bisa tembus. Dan ini cukup unik sih untuk di bagian tombol hapus notifikasi guys. Berikut untuk di tampilan animation backnya, yang dimana di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa warna biru gradasi gitu. Cuma yang disayangkan untuk di smartphone yang saya gunakan itu hanya tidak tembus ke aplikasi telepon dan aplikasi pesan. Tapi untuk di tampilan aplikasi setelannya ini masih bisa tembus. Icon-icon setting di sini bahkan bisa berubah semuanya guys, dengan icon yang simple minimalis berwarna-warni seperti ini. Dan buat kalian yang suka dengan tampilan mode gelap atau dark mode, tema ini tentunya juga masih bisa support seperti ini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni XYZGLS Choke. Kalian cocokkan saja dengan apa yang saya tulis di video ini guys, atau di sebelah kiri. Itu ukurannya sekitar 19 cm aja untuk nama desainer bernama Andromeda. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua, dan seperti biasa saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen-nya masih terlihat cukup simpel dan minimalis aja, standar HyperOS. Tapi yang menurut saya keren di tema ini adalah di tampilan wallpaper-nya guys. Nah, ini salah satu wallpaper terbaik sih untuk saat ini untuk di tema HyperOS. Oke. Sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di wallpaper home screen masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, memang sangat keren untuk di wallpaper-nya ini saya suka. Kemudian untuk di tampilan widgetnya
Ini tampilannya keren dan cukup lengkap. Ada animasi detikanya juga untuk di bagian keterangan jam, kemudian ada keterangan kalender, ada cuacanya juga untuk di bagian widgetnya ini. Kemudian yang unik juga untuk di tampilan dari tema ini adalah di tampilan icon pack aplikasinya. Nah, ini untuk icon-icon pack aplikasinya mirip-mirip tampilan semacam ubur-ubur gitu guys. Oke, selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, sayangnya untuk icon sinyalnya masih cukup terlihat standar aja, hanya berubah di bagian icon baterainya saja guys. Berikut tampilan dari pusat kontrol. Nah, ini masih bisa tembus. Icon-iconnya cukup unik dan masih bisa tembus guys, seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi, ini juga masih bisa tembus dengan desain seperti ini guys. Oke, sepertinya untuk tema ini juga masih bisa tembus ke aplikasi sistem telepon dan kontak. Untuk di aplikasi pesan ini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya. Serta untuk di tampilan aplikasi setelan ini juga masih ada sedikit perubahan, hanya di bagian beberapa icon atau beberapa bagian saja yang masih bisa tembus di tema ini. Dan sayangnya hanya bisa support di light mode saja guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silakan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama tema ini yakni Lucio 22V1, ukurannya itu sekitar 8 MB aja. Untuk nama desainer bernama Lemas Designer. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang ketiga, sekaligus tema yang terakhir di video kita kali ini. Untuk nama temanya yakni Love Me, ukurannya itu sekitar 8 MB aja. Untuk nama desainer bernama Pong TC. Oke, saya mulai untuk di tampilan lock screen-nya terlebih dahulu, dan menurut saya untuk di tampilan lock screen dari tema ini lumayan juga cukup keren. Ini nuansa warna-warna gradasi atau perpaduan beberapa warna yang dibuat efek gradasi seperti ini guys. Cukup konyoleng sih untuk di wallpapernya ini. Kemudian untuk di bagian widget ini ada keterangan jam, kemudian ada keterangan kalender, ada cuacanya juga. Dan di sana sih cukup simple dan minimal saja, tidak ada shortcut sama sekali di bagian lock screen-nya. Oke. Sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini yang unik dari temanya guys, yakni untuk wallpaper home screen-nya itu ada live wallpaper-nya guys, seperti ini. Dan menurut saya ini terlihat keren. Kemudian untuk di bagian widgetnya itu juga terlihat keren, ada keterangan jam analog, kemudian ada widget cuaca. Kemudian ada keterangan kalender, lokasi, ada suhu juga. Pokoknya cukup lengkap untuk di bagian widgetnya ini. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon pack aplikasi, ini icon-iconnya terlihat keren dan sedikit lebih besar dari icon standar guys. Dan penataannya pun juga menurut saya ini cukup terlihat keren gitu guys. Selanjutnya untuk di tampilan icon baterai pada tema ini, sayangnya cukup terlihat standar aja. Begitupun untuk di tampilan pusat kontrol dan bar notifikasinya. Dan sayangnya untuk di smartphone saya itu sayangnya tidak tembus untuk di aplikasi sistem dari tema ini guys. Baik aplikasi telepon kontak, bahkan aplikasi setelan sayangnya tidak bisa tembus di tema ini. Selain animation back yang masih bisa tembus. Oke. Jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi temanya. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk!